Bapak Ibu sekalian, terkait dengan ayat yang ke-44, qala muallif rahimahullah, inna anzalna at-taurata ala Musa alaihi salam. Kata Allah, inna anzalna, sesungguhnya kami, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, anzalna Taurat, menurunkan Taurat. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala anzalat Taurat. Kepada siapa? Musa alaihissalam. Kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Kemudian fiha irsyadun wa dilalatun alal khairi wa nurun yustadha'u bihi. Fiha, kembali kepada Taurat. Di dalam Taurat itu hudan, ada petunjuk. Petunjuk itu maknanya irsyadun, bimbingan, ataupun dilalah, petunjuk. Buku panduan lah kalau bahasa kita, nggih. Panduan. Panduan kemana? Irsyadun wa dilalatun alal khairi. Panduan untuk menuju kebaikan. Berikutnya, lanjutan dari ayat tafsir atau penjelasan ini, wa nurun yustadha'u bih. Di sana ada nur, cahaya, yustadha'u bihi, yang dijadikan jadi pelita. Kalau dalam bahasa kita mungkin di saat kita dulu masih usia SMP ke bawah, kalau oncor, oncor itu nurun yustadha'u bihi, oncor. Oncor itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa obor bahasa Indonesia. Bahasa Maduranya? Hah? Nah, yang orang Madura harus tahu. Pak Gofar ini. Oncor juga. Ya, benih ancor nggih. Kemudian yahkumu bihan nabiyun. Nggih. Termasuk kalau penjelasan di sini, yahkumu biha anbiya'u bani Israil alladzina inqadu lillahi bitta'ah. Jadi Taurat karena di sini ada hudan, ada nur, maka fungsinya adalah untuk al-hukmu. Jadi menjadi panduan hukum. Kenapa menjadi panduan hukum? Karena di sana ada irsyad, ada bimbingan, ada arahan, wadilalatun, ada petunjuk alal khair. Di samping ada nurun yustadha'u bihi, pelita yang dijadikan lentera. Karena itu Taurat ini menjadi masdarul hukmi, sumber hukum. Hukum ini yahkumu biha, diterapkan oleh para anbiya, para nabi, tapi nabi dari kalangan Bani Israel. Yahkumu bihan nabiyyuna anbiya, yahkumu biha anbiya'u Bani Israel anna inqadu lillahi bitta'ah. Para nabi ini yang dari Bani Israel itu sifatnya inqadu lillahi bitta'ah. Jadi tunduk kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan. Kenapa? Ada penjelasan semacam ini dari para mufassirun, para ahli tafsir, karena Bani Israel memberikan celaan kepada Musa alaihissalam.
termasuk kepada Harun. Nggih. Ya. Kalau kepada Musa alaihissalam itu diistilahkan ada cacat pada diri Musa. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dikatakan adir. Dalam nggih, adir. Sudah insyaallah mafhum nggih. Dalam nggih. Nggih, itulah. Jadi tuduhannya seperti itu. Karena itu, kenapa? Karena tradisi mereka itu mandi bersama. Jadi mandi bersama, baik itu di sungai atau telaga. Dan ketika mandi semuanya lepas pakaian. Musa alaihissalam tidak mau seperti itu. Nabi masa mandi bersama mereka dengan tanpa pakaian. Musa menjauh. Jadi kalau aliran sungai jadi sungai apa yang dilakukan oleh Musa alaihissalam? Mandi di kejauhan, jauh, sehingga tidak berkumpul dengan mereka. Tapi qaddarallah wa ma syaa fa'al, batu yang di atasnya diletakkan pakaian Nabiullah Musa alaihissalam hanyut. Dikejar oleh Musa alaihissalam. Akhirnya ternyata Musa tidak hadir gitu. Kelihatan gitu. Artinya tuduhan mereka selama ini kepada Musa adalah tertolak. Kemudian ada yang mengatakan tuduhannya Harun, kepada Harun alaihissalam juga tuduhan negatif. Jadi Harun naik ke loteng, kemudian ada dua gadis sedang mandi. Karena mandi otomatis tanpa mengenakan selembar kain pun. Dilihat oleh Harun. Akhirnya turun. Terjadilah apa yang terjadi di situ. Jadi tuduhannya tuduhan yang negatif. Karena itu para mufassir memberikan penjelasan al-anbiya dari Bani Israel ini alladzina inqadu lillah. Mereka yang tunduk kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan. Apa yang dituduhkan oleh mereka tidak benar. Begitu. Kemudian lanjutannya warabbaniyun, tidak hanya para nabi yang melaksanakan atau menetapkan hukum berdasarkan Taurat, tetapi juga ar-rabbaniyun. Ya, generasi pilihan. Apa maknanya? Al ulama wal fuqaha alladzina yarithuna an-nasa lima istahfadhahumullahu ala kitabih wa ja'alahum umana'a alaihim bima yahfazunahu minat tahrif wat tabdil. Jadi ar-rabbaniyun itu yang dimaksudkan adalah al ulama wal fuqaha, para ulama dan para ahli fikih dari kalangan Bani Israel. Alladzina yarithuna an-nasa lima stahfadhahumullahu ala kitabih, yang para ulama dan fuqaha ini mewariskan kepada mereka ajaran yang terdapat dalam Taurat. Wa ja'alahum umana'a yahfazunahu minat tahrifi wat tabdil. Para ulama dan fuqaha ini orang-orang yang menjaga agar Taurat tidak mengalami at-tahrif, pengubahan ataupun tabdil, pergantian. Berarti al ulama wal fuqaha ini menjaga keaslian Taurat. Menjaga keaslian Taurat. Wal ahbar, ahbar ini az-zuhad, ahli ibadah, wal ubad.
Jadi orang-orang yang zuhud dan ahli ibadah. Kemudian penjelasan lanjutan, wahum syuhada'u alaihi bi annahu haqqun wa ilaihim yarji'un nasu fi amrihi. Mereka-mereka ini orang-orang yang zuhud dan ahli ibadah, kemudian rabbaniyun dan para anbiya. Mereka-mereka inilah yang menjaga kemurnian Taurat. Wa kanu alaihi syuhada. Karena itu mereka ini menjadi saksi akan kemurnian Taurat di masa itu. Karenanya fala tahsyawun nasa. Ketika kalian wahai para rabbaniyun waz-zuhad wal ubad al ulama wal fuqaha, ketika menetapkan hukum fala tahsyawun nasa, jangan takut dengan orang, dengan manusia. Siapa ini? Rata-rata adalah al-malak, penguasa atau para agniya, para pengusaha. Kenapa? Terjelaskan di riwayat penjelasan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan di ayat yang ke-42. Apa itu? Ketika agniya, yang orang-orang kaya dan dari kalangan syurafa, orang-orang terhormat, itu melakukan perzinahan. Ketika melakukan perzinahan, diputuskannya, kalau di dalam Taurat hukumannya adalah rejam. Tapi mereka tidak mau melaksanakan hukum rejam, kemudian diganti dengan membayar diat. Ganti. Lah kalau orang kaya tidak dilaksanakan hukuman, cukup membayar dengan sejumlah uang, selesai, Pak. Karena itu ketika mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata Rasulullah memberikan jawaban sebelum menetapkan hukum. Fama tajiduna fi kitabikum, apa yang kalian dapati hukuman bagi pelaku zina dalam kitab Taurat kalian? Ar-rajmu, kata Rasulullah, ingkudu, laksanakan hukuman rajm itu. Ternyata mereka tidak mau. Karena itu Allah menyatakan wa kaifa yuhakkimuka, bagaimana mereka minta engkau memutuskan perkara wa indahumut Taurat, padahal di dalam pada diri mereka ada kitab Taurat fiha hukmullah. Para rubbaniyun, para ulama, fuqaha, az-zuhad wal ubad, ini ketika menerapkan hukum fala tahsyawun nasa, tidak boleh takut. Sudah wahsyaun, nggak usah takut pada manusia, tapi takutlah kepadaku, kata Allah. Penjelasan di sini, fala takhafu ayyuhal yahud an-nasa wa khafuni wahdi. Jangan takut wahai para rabbaniyun, ulama, fuqaha, zuhad, untuk menetapkan hukum, jangan takut kepada orang. Wahsyaun, tapi takutlah kalian kepadaku. Begitu penjelasannya. Wala ta'khudhu badala minal hukmi bima anzalallah thamanan qalilan min riasatin au jahin au malin. Karena itu ketetapan hukum ini jangan diganti dengan yang murah berupa ar-riyasah, jabatan, atau jahin, kedudukan, al-jah, kedudukan, atau al-mal, dengan uang. Jangan. Jadi ketetapan Allah yang sudah ada jangan kemudian dirubah, diganti hanya gara-gara mendapatkan jabatan atau punya kedudukan di mata masyarakat, terhormat, atau hanya mendapatkan uang.
Karena itu Allah memberikan ancaman kepada mereka. Apa kata Allah? Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak menetapkan hukum dengan apa yang Allah turunkan, faulaika humul kafirun. Di sini penjelasannya, wa man lam yahkum bima anzalallahu minal wahyi mustahillan dzalika au mufaddilan alaihi ghairahu au musawiyan lahu ma'ah faulaika humul kafirun. Jadi penjelasan ayat ini berdasarkan tafsir ini adalah wa man lam yahkum bima anzalallah, itu yang kemudian faulaika humul kafirun, itu ada penjelasannya. Apa? 3 hal. Yang pertama, mustahilan lahu, dengan menganggap bahwa hukum Allah ini itu tidak perlu diterapkan, mustahilan. Dianggaplah hukum manusia aja boleh begitu. Atau maknanya di sini menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Au mufaddilan alaihi ghairahu, mufaddilan alaihi ghairahu, alaihi ghairahu, menganggap lebih mengutamakan hukum selain hukum Allah dan dianggap lebih baik. Au musawiyan lahu ma'ah, musawiyan lahu ma'ah, menganggap hukum produk manusia itu sejajar dengan hukum Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, penjelasannya itu mustahilan lahu, dengan cara menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, atau mufaddilan alaihi, lebih mengutamakan produknya daripada hukum, au musawiyan lahu, atau hukum Allah sejajar dengan produk manusia. Baru di sini dikatakan faulaika humul kafirun. Jadi di sini ini, makanya ini perlu bayan, perlu penjelasan. Nanti lebih detail ketika kita membaca di ayat yang ke-50, ayat yang ke-48 nggih. Ayat yang ke-47. Jadi kalau nanti sampai di ayat 47 kita bahas secara khusus dengan mengacu kepada satu kitab yang di situ Nawaqidul Iman, Al-Qauliyah wal Amaliyah. Nanti kita bahas secara khusus terkait dengan setelah memasuki di ayat yang ke-47. Intinya mereka ayat ini sebenarnya pada asalnya berkenaan dengan orang Yahudi. Ya. Karena Taurat itu merupakan produk wahyu yang Allah turunkan kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Kemudian wa katabna alaihim wa faradna alal yahud fit taurati, Allah telah menetapkan kepada Yahudi Bani Israel, kepada Yahudi, fiha, di dalam Taurat itu ketetapan hukumnya an-nafs bin nafsi, orang membunuh hukumannya dibunuh. Nggih. Wal aina bil aini, ngerusak mata juga dibalas dengan matanya dirusak. Jadi kalau umpamanya ditempeleng nggih, atau dengan jarinya diculak
sampai tidak bisa melihat, maka hukumannya juga culek. Kenapa diculek nih? Wah, enggak. Bahasa Indonesia diculek. Oh, mboten itu cocok. Nggih. Wal anfa bil anfi, merusak hidung dibalas dengan merusak hidung. Jadi umpamanya nempeleng orang, pas kena hidungnya patah tulang hidungnya, maka hukumannya ditempeleng sampai patah. Nggih, kalau patah ya harusnya patah. Wal udhuna bil udhun, telinga balasannya juga dengan telinga. Jadi kalau umpamanya saking ini misal, tapi insya Allah sekarang tidak ada nggih, guru muridnya tarik telinganya, putus. Nah, ini permisalan Ibu. Maka dalam Taurat hukumannya adalah tarik juga sampai putus. Wasinna bisinni, begitu juga kalau kemudian gigi, jadi umpamanya nggih, saking marahnya des gitu, kena giginya patah satu, hukumannya juga dipukul dengan sampai giginya patah. Juga dengan tangan, tidak boleh dengan palu. Jadi harus setimpal. Yeah. Wal juruha kisasun, luka dengan luka. Ini ketetapan yang terdapat dalam Taurat. Di dalam hukum Islam disempurnakan. Gitu. Kalau di dalam hukum Islam, qisas itu ada penyempurnaan dari apa yang ada di dalam Taurat. Jadi annaman qatala nafsan muta'ammidan bighairi haqqin qutila biha. Jadi kalau membunuh satu jiwa dengan sengaja, jadi membunuhnya harus sengaja. Tapi kalau umpamanya orang sedang tidur, dibanguni, setelah dibanguni terus ngamuk, tempeleng, tas, meninggal, maka itu tidak dihukum bunuh dalam syariat Islam. Kenapa? Tidak sengaja membunuh, begitu. Atau pakai gedebok pisang, jedek, jatuh, meninggal. Nah, itu tidak masuk dalam kategori an nafsa bin nafsi. Kenapa? Karena tidak amdan, tidak sengaja. Kemudian wa man qala'a 'ainan muta'ammidan, barang siapa yang tadi menggunakan tangannya tapi dengan sengaja, kutiat ainuhu, jadi matanya pun juga dibalas dengan hukuman yang sama. Wa man jada'a anfan muta'ammidan judi'a anfuhu, tadi seperti yang dilakukan oleh penguasa Romawi saat itu kepada Abdullah bin Khudzafah As-Sahmi. Abdullah bin Khudzafah As-Sahmi ini pimpinan pasukan yang dikirim oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an ke Romawi. Tapi karena jumlah pasukannya kecil, tertawan. Di saat tertawan, Khudzafah As-Sahmi ini dipotong hidungnya. Begitu. Nah, ketika dipotong hidungnya, dilukai hidungnya, dia tetap mempertahankan keyakinannya. Kemudian disalib. Ketika disalib, kemudian ada anak panah yang yang biasa melepaskan anak panah itu, busurnya. Jadi orangnya itu sudah siap disalib untuk dipanah. Kena, dipilih, tanassar, kamu mengikuti agama saya, atau nggak mau juga. Sudah, kalau begitu, kalau kamu mau keluar dari agama Muhammad,
pilihannya saya angkat sebagai wakil penguasa Romawi. Yang kedua, saya nikahkan engkau dengan anak gadismu. Apa kata Abdullah bin Hudzafa As-Sahmi? Dia mengatakan, kalau seandainya engkau memberi seluruh harta kekayaanmu dan seluruh yang dimiliki oleh bangsa Arab untuk meninggalkan agama yang dibawa Muhammad SAW, meskipun sekejap, mat fa'altu, saya tidak akan lakukan. Hanya ditawan. Ketika ditawan, dimasukkan penjara lagi, tidak diberi makan dan minum dalam beberapa hari. Ada di antara sejarawan mengatakan salasata ayyam, 3 hari. Karena itu sudah kondisi lemah, gitu. 3 hari tidak makan, Pak. Kemudian dibopong, dipegang 2 orang, dihadapkan lagi kepada raja. Dikasih makanan dan minuman. Minumannya khamr, makanannya babi. Silahkan makan. Saya tidak mau makan, meskipun ini dibolehkan oleh agama saya dalam kondisi tertentu. Kaget dengan begitu kokoh dengan keyakinannya. Kalau begitu, kecup dahi saya, Anda akan saya bebaskan. Dia mengatakan, saya tidak akan melakukan mencium dahi Anda kecuali seluruh tentara kaum muslimin yang tertawan Anda bebaskan. Kalau Anda mau, saya lakukan itu. Ya, saya akan bebaskan. Dikecup dahinya, kemudian seluruh bebas kembali ke Madinah. Bapak Ibu sekalian, yang menarik, ketika sampai di batas kota Madinah, Umar dan para sahabat lain menyambut di batas Madinah. Waktu itu belum ada handphone, gitu. Fasilitas wifi tidak ada, Facebook tidak ada, Instagram tidak ada. Tapi Umar menyambut dengan menyatakan ala kulli muslimin, dalam riwayat yang lain dengan lafaz hakku ala kulli muslim, menjadi kewajiban setiap muslim, yarhamukallah, untuk mengecup dahi Abdullah bin Hudzafa. Padahal tidak ada Pak, informasi tidak ada. Siap, maka saya yang sekarang memulai, beliau berdiri menyambut dan mengecup dahi Abdullah bin Hudzafa dan diikuti oleh para sahabat. Saya ketika membaca penjelasan itu, ini berarti makna apa? Firasatul mukmin. Jadi hatinya Umar dengan Abdullah bin Hudzafa itu sudah klik, Pak. Gitu. Sudah ada hubungan, padahal tidak ada pemberitahuan. Nah, connect, Pak. Jadi lebih kuat sinyalnya daripada provider yang ada. Gitu, sinyal kuat. Sama ketika Umar mengutus pasukan untuk penaklukan di Fathul Madain itu. Umar selesai sholat asar naik mimbar, Pak, dengan menyatakan ilal yamini wa ilal yasar, pasukan sebagian ke kanan dan sebagian ke kiri. Terdengar dengan pasukan yang di sana. Instruksi itu dilakukan. Saya ketika mencermati, wah ini barangkali keistimewaan Umar. Dan itu barangkali yang menginspirasi para penemu jaringan telekomunikasi. Yeah. Dalam lah hatinya nyambung, Pak. Kenapa? Karena memang tidak ada dendam, tidak ada ghis, gitu. Tidak ada apa-apa di antara mereka. Semuanya mengharap lillah. Nah, bedanya dengan kita di situ. Kemudian lanjutannya, wa katabna alaihim anna fil juruhi yu'aqabul jani bimithli jinayatihi. Jadi luka, orang yang melakukan tindakan melukai orang lain, maka hukumannya adalah dilakukan tindakan yang serupa. Wa man tatawwa'a bil afwi, tasaddaqa di sini, Pak, itu bukan dengan artinya sedekah, bukan sedekah. Jadi para tasaddaq sedekah bukan. Maknanya adalah man tatawwa'a bil af, siapa yang memaafkan, fa huwa kafaratun lahu, maka pemaafan ini membatalkan hukuman, menghapus hukuman itu.
Kemudian kenapa? Kana afuhu kafaratun lidzunub li'afihi amman zalamahu. Jadi siapa yang memaafkan, maka pemaafan ini sudah membatalkan. Seperti yang dilakukan oleh Rasul, ya, oleh sahabat yang sebelum wafatnya Rasul itu. Nanti jenengan baca di Ar-Rahiqul Mahtum, detik-detik wafatnya Rasulullah SAW, kan kemudian menjelaskan ada sahabat yang kata Rasulullah, siapa yang pernah saya zalimi? Ya. Kemudian ternyata hanya ingin agar kulit beliau bersentuhan dengan kulit Rasulullah SAW. Begitu ya, itu jenengan baca itu. Fa huwa kafaratun lahu. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun. Jadi di sini penjelasannya, wa man lam yahkum bima anzalallah fi sya'nil qisas, berarti berkenaan dengan qisas. Fa fi sya'ni ghairi fa huwa mutajawizun li hududillah, ataupun yang lainnya, maka dia telah melampaui batas yang telah ditetapkan oleh Allah. Baik Ibu sekalian, terkait dengan potongan ayat ini, itu akan saya jelaskan lebih detail pada saat sudah memasuki ayat yang ke-47. Nanti kita langsung membaca syarah dari penjelasan para ulama terkait dengan ayat itu. Karena ini sangat mudah gitu ya. Wa man lam yahkum bima anzalallah, kalau dibahas dengan secara penjelasan zahir saja, siapa yang tidak menetapkan hukum dengan hukum Allah, maka kafir. Gitu kan? Wah, nanti para hakim dan lainnya ini perlu penjelasan. Dan para ulama itu menjelaskan tentang ayat ini. Wah, ini bahaya ini. Gitu. Nah, makanya harus dibedakan. Akan jelas ketika kita menjelaskan di ayat yang ke-47, karena di situ ayat di akhir dari ayat 47, faulaika humul fasikun. Jadi ada penjelasan. Ngaten nggih?